Hai sobat semua, welcome back to MAG Channel. Ini adalah kesempatan perdana kita untuk coba membahas sebuah pakzi secara garis besarnya saja. Oke. Ini adalah chart seorang pria yang dilahirkan pada tahun Kuihai, bulan juga Kuihai, harinya Renzi, dan jamnya adalah Gengzi. Sebuah cat pakzi yang sangat gampang ya. Cuma berisikan air dan logam. Dua elemen saja. Jelas ini adalah cat spesial. Apa nama catnya? Nih. Bagi yang sudah membaca buku Pakzi Read Your Fortune, tentu sudah tahu ini adalah cat spesial jenis apa dan bagaimana cara memperlakukannya. Ya. Beberapa orang mungkin bingung, cat dua elemen seperti ini malah dibikin ribet bacanya. Oke, misal mereka yang terlalu berpatokan kepada kuat lemah. Kalau kita lihat seperti ini, ya sudah pasti ini sangat kuat. Katanya cat pakzi harus diseimbangkan kan, kuat lemah. Kalau kuat harus dilemahin, kalau lemah harus dikuatin. Nah, kalau cat ini seharusnya kan harus dilemahin, ya kan? Ditambahkan dengan tanah, ditambahkan dengan api, seperti itu, atau ditambahkan dengan kayu dan lain sebagainya. Tapi apakah bisa cat seperti ini kita perlakukan seperti itu? Hasilnya pasti hancur berantakan. Oke? Jadi bagaimana memperlakukannya? Buka bukunya. Ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa pakzi ini harus diatur. Kalau dingin harus dipanasin, panas harus didinginin. Ini mah dingin, harus dipanasin. Dipanasin. Yakin bisa dipanasin gitu aja. Terus ada yang bilang lagi, ya pakzi harus seimbang dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kita lihat cat dasarnya dia ini. Cat dasarnya ini kan sama sekali nggak ada elemen penyeimbang. Airnya sudah sangat kuat, ada pula logam, ini nggak ada elemen penyeimbang lainnya, nggak ada. Terus gimana? Apa kita bilang, wah ini orang kehidupannya pasti berantakan? Nggak juga. Terus ada yang bilang, wah ini cat spesial, ya kan? Kalau kita nggak pakai spesialan, semua cat sama, logam menghasilkan air udah, bawahnya air semua udah. Nah, kalau nggak ada masalah apa-apa, ngapain kita bahas pakzi ini? Udah tutup aja, selesai, beres kan? Nggak pakai repot, ya nggak? Oh, baca pakzi katanya harus lihat dari lak pilar. Benar, baca pakzi harus lihat dari lak pilar. Tapi pakzi dasar ini kan juga bisa diambil kesimpulan. Ya, apa kalau nggak lihat lak pilar terus kita nggak bisa ngebacain apa-apa dari cat dasarnya? Ya nggak gitu juga, iya kan? Jadi gimana dong? Misal kayak seperti cat ini. Ya, kesempatan kali ini saya nggak akan ngebahas tentang lak pilar ya. Saya nggak akan bahas tentang ini. Saya cuma akan bahas cat dasarnya ini aja. Ya. Cat dasarnya seperti ini. Kira-kira gimana kita membaca? Apa yang bisa, informasi apa yang kita bisa gali dari cat dasar seperti ini? Cukup gampang. Saya bisa katakan bahwa cat seperti ini sulit untuk bisa mempunyai
rumah tangga atau kisah asmara yang begitu mulus dan indah? Sulit. Kenapa? Ini jawaban. Apa karena ini aja? Ya enggak, ada beberapa faktor lain juga yang gitu. Ya kan? Misalnya karena ini. Ya. Terus juga karena dia air. Karena dia air. Apa karena air terus kemudian nggak bisa punya cerita asmara yang indah? Ya bukan juga. Tapi semua informasi-informasi tersebut kita satukan dan kita bisa menyimpulkan hal tersebut. Ya, mengenai hari. Ada apa dengan hari? Silahkan dibuka buku A Little Book of Sensa dan coba cek hari Renzi termasuk ke dalam apa. Atau buku Pak Zi Read Your Fortune juga ada. Meskipun agak berbeda ini ya perspektif. Sedikit berbeda. Tapi intinya sama. Jadi gimana? Dari cat ini kita juga bisa nyimpulkan orang semacam ini terlalu banyak berpikir, pusing. Masa begini nggak bisa disimpulin? Bisa dong. Kan nggak pakai lihat lakpilar. Nah terus tujuannya apa dong dibuat lakpilar kayak gini? Lah, lakpilar kayak gini ini kan dibuat kalau kita ingin tahu spesifik kapan sebuah masalah terjadi. Kapan seseorang itu bisa mendapatkan keuntungan besar, kapan seseorang itu masuk ke dalam masa-masa yang sulit. Ada beberapa yang lebih detail, kapan seseorang itu bisa menemukan pasangan, kapan seseorang itu bisa mendapatkan uang, atau juga bisa mengalami kerugian uang, sakit, dan lain sebagainya. Nah, itulah tujuan lakpilar ini dibuat. Ya, tapi cat dasar ini tetap bisa dibaca tanpa lakpilar sekalipun. Jadi nggak dikit-dikit kita bilang harus lihat lakpilar, harus lihat lakpilar, dan harus lihat lakpilar. Terus-terusan seperti itu. Harus lihat tahunan. Udah sama aja. Nggak harus lah. Itu kalau kita ingin mencari sebuah spesifik, iya. Tapi cat dasar tetap bisa dibaca. Oke? Saya rasa cukup untuk pembahasan saat ini. Mungkin lain kali akan saya bahas beserta dengan lakpilarnya. Tapi jangan lupa untuk terus belajar, dibuka bukunya, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you!